Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Cerpen karya Edi D. Iskandar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Talbiah itu terus berkumandang memenuhi ruangan. Aku mendengarnya begitu mencekam, mendebarkan, membuatku terpana. Ada sesuatu yang membuatku terguncang. Jutaan suara itu menggema, entah dari mana. Padahal di dalam ruangan tak ada siapa-siapa kecuali aku sendiri. Tiba-tiba seperti ada yang menggiringku untuk melangkah. Aku tak tahu pasti apakah aku berjalan di atas tanah atau di udara. Yang kurasakan tubuhku begitu ringan seakan melayang-layang. Lalu aku tiba di suatu tempat entah di mana. Di hadapanku sudah berdiri seseorang berpakaian putih-putih, menyambutku dengan kedua lengannya yang merentang lebar-lebar. Sesaat aku tertegun, aku sangat mengenal wajah itu. Wajah tua renta dengan tubuh bungkuk yang biasa berdiri di pertigaan sebuah kompleks perumahan. Ia selalu menadahkan topi anyaman yang sudah kusam. Setiap aku lewat, kumasukkan uang 1.000, kadangkala 2.000 atau 5.000 ke dalam topi itu. Dan ia selalu membalasnya dengan doa yang itu-itu juga. Oh, terima kasih Den, terima kasih. Semoga rezekinya banyak jadi haji yang mabrur. Aku tak tahu pasti apakah doa itu diucapkannya juga kepada yang lain atau hanya khusus kepada aku saja. Yang pasti aku tak pernah melihat ada orang lain ketika ia berada di tempat itu. Atau aku tak pernah melihat ada orang lain yang memberi uang kepada dia. Mengapa aku begitu terikat secara emosional kepada dia, aku juga tidak tahu. Aku selalu merasa iba melihat wajah dan keadaan tubuhnya yang renta. Kadangkala aku memergoki dia sedang makan di tepi jalan, di bawah rimbun pohon, sambil menyembunyikan wajahnya ke dalam topinya. Bahkan sekali waktu, aku melihat dia sedang sholat zuhur di tepi jalan, di atas sajadah yang bersih. Sempat terpikir ingin menghampiri dan bertanya lebih jauh tentang dia, tapi selalu urung dan urung lagi. Ah, untuk apa? Bukankah ia sama saja seperti peminta-minta yang lainnya? Padahal jauh dalam lubuk hatiku ada sesuatu yang membuatku penasaran. Begitu banyak pengemis di jalanan, tapi aku merasakan ada sesuatu yang lain jika memerhatikannya. Dan lelaki tua itu sekarang ada di hadapanku. Wajahnya seolah memancarkan cahaya, begitu bersih, berseri. Ia menyuruhku membersihkan tubuh, lalu memberiku kain putih sama seperti yang dikenakannya. Ia mengajakku sholat tengah malam, sholat tahajud. Ia membacakan doa dalam bahasa Arab, tapi aku seperti mendengarkan artinya dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, karuniakanlah haji yang mabrur, sa'i yang diterima, doa yang diampuni, amal saleh yang diterima, dan usaha yang tidak akan mengalami rugi. Wahai Tuhan yang maha mengetahui apa-apa yang terkandung dalam hati sanubari, keluarkanlah aku dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala hal yang mendatangkan rahmat-Mu dan keteguhan ampunan-Mu. Selamat dari segala dosa dan mendapat berbagai kebaikan, beruntung memperoleh surga, terhindar dari siksa neraka. Tuhanku, puaskanlah aku dengan anugerah yang telah Engkau berikan. Berkatilah untukku atas semua yang Engkau anugerahkan kepadaku, dan gantilah apa-apa yang gaib dari pandanganku dengan kebajikan dari-Mu. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Usai berdoa ia menangis sesenggukan, lalu aku pun terbawa ke dalam keharuan yang tulus itu, keharuan yang ikhlas itu, keharuan yang mengalir begitu saja dalam tangis yang menderas. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Pada saat kedua telapak tanganku terbuka, ia tak ada lagi di hadapanku. Aku berteriak memanggilnya, tapi suaraku seakan menembus ruang hening. Lalu aku terbangun.
duduk termangu di tepi ranjang, melihat ke arah jam dinding pukul 3 dini hari. Tahajud. Aku mendengar bisikan itu. Bisikan yang membuatku bergerak menuju ke kamar mandi untuk berwudu. Ini adalah tahajudku yang pertama kali. Pukul 7 pagi, baru saja aku mau berangkat ke kantor. Seorang lelaki muda berpakaian rapi datang kepadaku. "Maaf Pak, saya disuruh pimpinan saya untuk menemui Bapak," kata lelaki itu. "Ada urusan apa ya?" "Siapa pimpinan Bapak?" tanyaku terheran-heran. "Saya dilarang menyebutkan namanya. Pokoknya Bapak diminta menemuinya jam 1 siang. Ini alamat kantornya." Aku tertegun membaca kantor perusahaannya. Ia seorang pengusaha sukses. Tapi siapa namanya? Apa urusannya denganku? Mengapa merahasiakan namanya? Dari mana pula ia mengenalku? Aku masih termangu ketika lelaki itu mengingatkan. "Jangan lupa pukul 1 siang Pak. Pimpinan saya sangat sibuk, tapi ia sengaja meluangkan waktu untuk bertemu dengan Bapak." Meskipun dalam keadaan bingung, aku menganggukkan kepala. Pukul 1 siang aku sudah tiba di kantornya. Aku disuruh menunggu di ruangan kerjanya yang luas dan sejuk. Begitu aku disuruh masuk, ia seperti sengaja tak mau langsung bertatap muka. Aku menunggu selama 5 menit. Orang itu muncul dari arah lain. Tinggi tegap, gagah, tampan. Ia menghampiriku sambil tersenyum. Begitu berhadapan, aku terperangah. "Masih ingat aku?" tanyanya. "Alfarizi," gumamku. Ya, aku Alfa. Syukurlah kau masih ingat aku." Lalu kami berpelukan. Alfarizi, dia teman sekolahku waktu di SMA, anak tukang beca. Ia sering menunggak iuran sekolah karena orang tuanya memang miskin. Tapi semangat belajarnya tinggi, pintar, cerdas. Aku sering membantu membayar iuran sekolah atau membelikan buku pelajaran. Kadangkala aku berbohong kepada ibuku, pura-pura meminta uang untuk keperluan sekolah, padahal untuk kepentingan Alfarizi. Ketika kami lulus SMA, aku pindah ke kota lain, kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi. Kami tidak sempat bertemu lagi. Bahkan aku mengira ia tak meneruskan sekolah, mungkin kerja jadi buruh pabrik. Dan kini setelah 35 tahun terpisah, ia sudah jadi orang yang sukses, pimpinan sebuah perusahaan besar. Aku tak ingin banyak bertanya tentang kesuksesannya, sebab aku percaya pada satu hal tentang Alfarizi. Ia pintar, cerdas, ulet, dan pantang menyerah. Ibadahnya juga kuat. Ia baru 2 minggu ditugaskan memimpin perusahaan di kota ini. Ia bilang, ia ingat dulu aku pindah ke kota ini, lalu ia mencari alamatku, hingga menemukannya berikut tempatku bekerja. Kami bercerita panjang lebar, sampai akhirnya ia bilang, "Aku banyak berhutang budi padamu. Aku bisa begini salah satunya karena andil kebaikanmu sewaktu di SMA. Aku selalu berharap suatu ketika aku bisa bertemu denganmu, ingin sekali aku membalas kebaikanmu." "Enggak perlu diingat-ingat kok, aku ikhlas. Aku enggak mengharapkan balasan, bahkan aku ikut bangga karena kau jadi orang yang sukses," kataku, benar-benar tulus. "Begini saja, kalau ada kesulitan, bilang saja padaku sebagaimana aku dulu. Jika ada kesulitan dalam urusan bayar uang sekolah, selalu bilang kepadamu." Aku terharu sekali mendengar ucapannya itu. Memang banyak keperluan yang belum terpenuhi, tapi aku selalu bersyukur sebab bisa mengatasi segala kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya untuk sekolah anak-anakku. Tapi aku tak mau mengemukakan hal itu. Aku hanya bisa mengucapkan, "Terima kasih." Ia memandangku lalu mengusap pundakku. "Yang ini jangan kau tolak. Tahun ini aku ingin menunaikan ibadah haji bersama istriku, dan aku berharap kau dan istrimu juga bisa ikut bersama. Semua biaya biar aku yang menanggungnya." Aku tertegun. Ini benar-benar di luar dugaan. Subhanallah. Alangkah bahagianya istriku bila mendengar berita ini. Tiba-tiba saja aku ingat mimpi itu.
Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Pulang kantor, pukul 5 sore, mobilku dihentikan oleh beberapa orang yang sedang berkerumun di tepi jalan. Aneh, begitu banyak mobil yang lewat, tapi mereka malah menghentikan mobilku. Salah seorang menuntunku ke halaman sebuah rumah kosong. Ia meminta tolong agar aku membawa seseorang ke rumah sakit. Aku melihat seorang lelaki tua tergeletak di atas sajadah. Ya Allah, lelaki tua itu, pengemis itu, dia yang datang dalam mimpiku. Dia yang selalu menyampaikan doa agar aku banyak rezeki dan jadi haji yang mabrur. Aku menghampirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah meninggal. Dan semua terheran-heran menyaksikan aku menitikkan air mata. Aku melihat kedamaian dalam penderitaanmu. Aku menemukan cahaya di wajahmu. Semoga engkau jadi ahli surga, bisik hatiku. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Miharja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.